Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, silakan dibuka halaman 49. Kita di penghujung bab al-khauf minasyirki. Kita ada di penghujung bab takut dari kesyirikan. Ada satu hadis yang belum kita kaji, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallahu wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Yaitu kata Nabi, siapa yang bertemu Allah dan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang bertemu Allah dan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Bertemu dengan Allah itu ada dua macam, ya. Bertemu secara umum, itu setiap makhluk akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah segala amal perbuatannya. Adapun bertemu Allah yang kedua secara khusus, yakni pertemuan berupa kenikmatan kepada orang-orang yang beriman di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya diajak bicara oleh Allah, ya, ada dua macam. Ada diajak bicara secara umum, yang mana setiap kita muslim kafir diajak bicara oleh Allah, yakni hisab, dipertanyakan. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjaman atau turjuman. Tidak ada salah seorang di antara kalian pun kecuali pasti diajak bicara oleh Allah, yang tidak ada antara Allah dan kamu, antara Allah dan dia, penterjemahnya. Lalu ada lagi hadis yang disebutkan bahwa ada orang yang berbuat dosa tertentu dengan dihukum tidak diajak bicara oleh Allah. Misalnya Nabi mengatakan, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dalam hadis misalnya, salasatun, 3 orang yang la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah, wa la yanzurullahu ilaihim, tidak dilihat, wa la yuzakkihim, tidak disucikan, tidak diampuni, wa lahum adzabun alim, baginya dosa yang pedih. Nah, tidak diajak bicara ini maksudnya tidak diajak bicara secara rahmat, gitu, yang dicuekin oleh Allah. Nah, jadi pertemuan ada dua, ya, pertemuan yang umum dan pertemuan yang khusus. Kemudian kemarin telah kita baca sedikit, ya, kita baca lagi. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis, siapa namanya? Jabir. Huwa Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram Al-Ansariyu As-Sulamiyu. Ya, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami, sahabiyun jalil, ya, sahabat yang mulia. Mukthirun. Mukthirun itu istilah untuk, ini istilah para ulama ahli hadis, ya, untuk mengistilahkan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.
Jadi dikenal dengan al-muqsirun atau al-muqsirun. Apa al-muqsirun? Gelaran bagi para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang hadisnya lebih dari 1000. Nah, itu disebut al-muqsirun. Kalau yang kurang 1000 enggak disebut al-muqsirun, al-muqsiru atau muqsirun, tidak. Dan kemarin telah kita sebutkan ya, di antara sahabat yang kelompok al-muqsirun ini yang paling pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang jumlah hadisnya 5374. Yang kedua Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, jumlah hadisnya berapa? 2630. Yang ketiga Anas bin Malik yang jumlah hadisnya 2286. Yang keempat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang jumlah hadisnya berapa? 1210 ahadits, 2210. Yang kelima Abdullah bin Abbas yang jumlah hadisnya 1660 hadisan, 1660 hadis. Yang keenam siapa? Sahabat kita ini dalam hadis kita ini, Jabir Ibn Abdullah al-Ansari ya, yang jumlah hadisnya 1540 hadisan. Berapa? 1540. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri yang nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan yang jumlah hadisnya 1170 hadisan. 1170 hadis. Nah, dan tidak ada sahabat selain yang disebutkan tadi. Ini catatan ini menurut siapa jemaah? Menurut para ulama ahli hadis tentunya. Ya. Catatan ini pengklasifikasian ini angel ya. Ini menurut ulama ahli hadis. Jadi tidak ada sahabat lagi selain yang 7 ini yang meriwayatkan hadis lebih dari atau di atas 1000. Makanya disebut mereka al-muqsir atau al-muqsirun. Nah, dan kemarin juga kita telah sebut ini min bab merojah jemaah ya. Bab merojah ini kemarin juga telah disebutkan sebab-sebab sahabat meriwayatkan hadisnya kok kurang, tidak banyak. Nah, banyak faktor. Bahkan tidak mesti ya sahabat yang sering bergaul dengan Nabi harus banyak meriwayatkan hadis. Bahkan diantaranya kibar sahabat. Diantaranya siapa? Sahabat atau Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin, atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hadisnya itu 142-an. Mi'atun wa isnan wa arba'un, 142 hadis. Dan untuk jumlah ini tentu kurang dibandingkan dengan sahabat lain. Yang Abu Bakar tentu lebih banyak bergaul juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Lebih banyak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa mereka tidak banyak meriwayatkan hadis? Sebabnya yang pertama kemarin apa? At-tafawut at-tabi'i fil hifdzi wan nisyan. Karena ya tingkat hafalan dan tingkat penjagaan terhadap sifat lupanya sahabat itu tidak sama. Itu yang pertama. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Umar mengatakan
Kata Umar, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana an baddil khalq. Nabi pernah ceramah di hadapan kami, kata Umar, dan Nabi berceramah materinya mengkabarkan tentang permulaan makhluk. Bagaimana permulaan diciptakannya makhluk. Ya. Sampai dari mulai makhluk pertama diciptakan hatta dakhala ahlal jannati manazilahum, sampai ahli surga masuk surga, wa ahlan nar manazilahum, sampai juga masuk neraka. Artinya dari mulai awal diciptakan sampai kejadian-kejadian di hari kiamat diceritakan oleh Nabi lengkap. Lalu kata Umar, hafidhu dzalik man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Kata Umar, yang hafal ya hafal, yang sanggup menceritakan lagi, yang lupa ya wes lupa, tergantung orangnya. Maka kalau ada sahabat kok yang ini banyak riwayatkan hadis, yang ini kok tidak banyak, ya tergantung hafalannya dan tergantung penjagaan dia terhadap hadis. Yang kedua sebabnya apa? Al-isti'dadun nafsi wal hirsu 'ala talaqi. Ya. Perbedaan semangatnya dalam menuntut ilmu. Ya. Sehingga Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah yang paling banyak hadisnya itu. Ya, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka apa kata Nabi kepada Abu Hurairah? Kata Nabi, ya Abu Hurairah, laqad dhanantu alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal mink. Wahai Abu Hurairah, saya juga mengira demikian. Tidak ada orang yang pertama selainmu yang bertanya tentang masalah ini. Kenapa? Lima ra'ait min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat kau begitu semangat. Karena aku melihat engkau, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ini dipuji oleh Nabi jemaah. Karena aku melihat engkau begitu semangat di dalam hadis. Lah, maknanya berarti ada orang yang semangat, ada yang tidak semangat. Sama kayak antum, ada yang semangat, ya, ada yang tidak semangat dalam belajar. Maka perolehan ilmu berbeda tentunya. Walaupun materi yang disampaikan sama, namun nanti ya berbeda dalam hasilnya. Ini alasan kedua ya. Padahal Abu Hurairah cuma berapa tahun jemaah? 3 tahun saja bertemu dengan Nabi. Namun karena semangat, cepat dia dan banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sinin." Aku hanya menemani Nabi 3 tahun saja waktu perang Khaybar. yakni tahun pada waktu perangan Khaybar. Ya. Abu Hurairah datang ke Madinah dan bergaul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib yang ketiga apa alasannya? Tafarrughus sahabi li sama'il hadis wa hifdhihi wa riwayatihi. Berbeda karena apa? Karena kesibukannya sahabat yang tidak sama ya. Ini masalah senggang waktu dan kesibukannya yang beda-beda sahabat. Seperti yang sibuknya berdagang kurang meriwayatkan hadis. Yang sibuknya ngurus umat kurang meriwayatkan hadis. Yang sibuknya bertani kurang meriwayatkan hadis. Makanya kata Abu Hurairah, dia bercerita, "Innakum taqulun inna Abu Hurairah yuksirul hadis." Jadi di zaman Abu Hurairah pun sudah terjadi itu seolah-olah fitnah. Apalagi setelahnya ya. Seperti orang-orang Syiah ini kan memfitnah Abu Hurairah, pemalsu hadis. Bagaimana 3 tahun bergaul sama Nabi tapi dia bisa riwayatkan ribuan hadis yang melebihi sahabat-sahabat yang senior. Ini dia Abu Hurairah menjawab langsung. Kata Abu Hurairah, kalian mengatakan Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Ya. Sementara kalian katakan bagaimana katanya dengan para kaum muhajirin yang mereka senior-senior. Maka Abu Hurairah menjawab, wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhum safqul bil aswaq. Karena kaum muhajirin saat itu sibuk mereka dagang.
Wajar. Ya. Orang-orang Ansar juga sibuk bertani, kata Abu Hurairah. Dan juga kata ulama para jamaah, sebabnya juga adalah yang lain. Sebabnya kenapa? Yang pertama, didoakan Nabi dia. Abu Hurairah itu kan didoakan Nabi, dipegang dadanya oleh Nabi supaya kuat hafalannya. Nah, ini min barakati du'ain Nabi. Yang kedua ya karena mulazamah terus. Baik. Sehingga wajar kalau beliau walaupun sebentar bergaul dengan Nabi namun paling banyak meriwayatkan hadis. Itu alasan yang keberapa? Nah, apa yang ketiga? Kesibukan para sahabat yang tidak sama. Jadi ada yang longgar waktunya, ada yang sibuk. Yang keempat, sebab para sahabat itu sedikit meriwayatkan hadis atau beda-bedanya sahabat dan meriwayatkan hadis. Yang keempat, taqaddumu wafati sahabi qabla intisyaril hadis. Yani banyak sahabat juga yang meninggal dunia sebelum hadis itu menyebar. Ya tentu akan sedikit ya mereka dalam meriwayatkan hadis. Ada lagi yang menarik, kenapa sahabat sedikit meriwayatkan hadis dibanding yang lain? Yang sedikit ini mereka khawatir. Kemarin khawatir apa jemaah? Khawatir apa? Khawatir jatuh kepada penambahan dan pengurangan hadis sehingga masuk kepada ancaman Nabi telah berdusta atas sama Nabi. Jadi takut gitu mau meriwayatkan hadis itu. Takut menambah omongan Nabi. Takut mengurangi omongan Nabi. Ya. Sebagaimana kata Anas bin Malik. Kata Anas, innahu katanya dia la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsiran. Kenapa saya tidak banyak? Kata Anas, tidak banyak. Padahal beliau juga termasuk yang banyak. Tapi itu masih kurang itu. Kenapa saya tidak banyak meriwayatkan hadis yang saya dengar dari Rasul? Karena takut dengan hadis Nabi, man ta'ammada alayya kadiban. Siapa yang sengaja dusta atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Ini dia sebabnya. Dan terakhir yang keberapa? 6. Ishtighalu adadin kabirin minas sahabati bil ibadah. Apa artinya? Banyak sahabat yang disibukkan dengan ibadah dan jihad di jalan Allah, wa fathil biladi wal amsar, juga sibuk dengan menaklukkan negeri-negeri di zaman itu, di zaman jihad, ya. Sehingga banyak mereka yang kurang dalam meriwayatkan hadis. Baik, kita lanjutkan. Lalu man laqi Allah ay man mata. Siapa yang bertemu Allah, maksud bertemu di sini apa? Meninggal dunia, ya. La yusyriku bihi ay la yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyyah wala fil rububiyyah. Sementara dia tidak menyekutukan dengannya. Ya, ini maksudnya menyekutukan apa di sini? Menjadikan sekutu, lam yattakhid, tidak menjadikan ma'ahu bersama Allah syarikan sekutu. Syekh menyebutkan dua hal, fil uluhiyah wala fil rububiyyah. Padahal ada lagi tambahan satu, yaitu sekutu dalam apa? Dalam asma dan sifat Allah, ya. Karena kesyirikan itu terjadi pada tauhid, bisa tiga-tiganya. Dan ingat jamaah sekalian, tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah, ya. Tapi kenapa kok dibagi tiga gitu? Ini bukan membagi tauhid. Pembagian ini maksudnya untuk memudahkan belajar saja. Di zaman Rasul nggak ada pembagian-pembagian. Di zaman Rasul kan nggak ada istilah disiplin ilmu, ini ilmu fikih, ini ilmu tafsir. Bahkan dipelajari wajib sholat berapa, syarat sholat berapa, rukun-rukun, nggak ada di zaman Rasul SAW. Itu bukan untuk pembagian agama yang sudah baku, bukan. Itu pembagian dalam mereka untuk memudahkan dalam pembelajaran saja, ya. Memudahkan dalam pembelajaran saja. Tauhid kalau nggak dibagi rancu nantinya,
pembelajaran kepada manusia. Contoh, ada orang yang meyakini Allah pencipta namun dia nyembah kepada kuburan. Itu jangan dianggap orang itu telah bertauhid. Rancu begitu. Harus kita jelaskan, kamu meyakini Allah sebagai pencipta itu kamu bertauhid hanya baru tauhid rububiyah, yakni meyakini Allah pencipta. Tapi kamu nyembah kuburan itu kamu rusak dalam tauhidmu uluhiyahnya. Nah, gitu jemaah. Belum lagi yang mengatakan nanti Allah ada di mana-mana atau Allah enggak punya sifat, berarti kamu rusak dalam tauhid asma dan sifat. Makanya tauhid itu mau dibagi berapapun enggak masalah, yang penting benar saja cara penyampaiannya, benar cara menjelaskannya. Mau dibagi 7, dibagi 6, silakan. Makanya ulama membagi tauhid bagi apa? Berapa? 2 saja. Ditinjau dari apa? Tauhid dibagi 2. Ditinjau dari hak hamba. Ditinjau dari kewajiban hamba. Tauhid dibagi 2 saja, tauhid ilmu dan tauhid amal. Yang ini sering kita ulang-ulang. Jadi tauhid ada berapa? Ada 2. Ditinjau dari apa? Perbuatan hamba berkaitan dengan hamba. Tauhid dibagi 2. Berkaitan dengan hak Allah, tauhid dibagi 3. Ya. Adapun kewajiban hamba tauhid dibagi 2 saja, kewajiban mengilmui dan kewajiban mengamalkan tauhid itu. Tidak masalah jemaah. Jadi keliru kalau orang mengatakan, katanya Wahabi membagi tauhid 3, ini trilogi dalam tauhid, ini trinitas dalam tauhid. Ya. Memang paling gampang kalau cuma nuduh. Paling gampang tuh nuduh Wahabi sesat. Nah, sekarang Wahabi biang terorisme. Enak kalau nuduh. Kalau nuduh tuh anak masih ingusan yang umbelnya keluar itu paling enak bisa mereka juga kalau nuduh cuma. Taib, syai'an apa syai'an? La yusyriku bi syai'an. Syai'an yani syirikan qalilan atau katsiran. Syai'an itu umum maknanya, yakni syiriknya. Ai syirikan qalilan, baik kecil sedikit atau katsiran atau syiriknya banyak. Ya. Ini syai'an ini maknanya bisa mencakup kecil atau besar, banyak atau sedikit. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global terhadap hadis Jabir ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhid, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, mengkabarkan kepada kami atau kepada kita, anna, bahwasanya man mata, siapa yang mati, ala tauhid, di atas tauhid, fadukhuluhul jannata maqtu'un bih. Perhatikan jemaah, siapa yang meninggal di atas tauhid, saya tambahkan, baik tauhidnya sempurna ataupun tauhidnya tidak sempurna. Baik tauhidnya sempurna, yakni saat meninggal dunia dia tidak bawa dosa syirik, tidak bawa dosa maksiat besar, tidak bawa dosa besar, sudah ditobati, ya. Termasuk juga tidak bawa dosa kecil karena sudah ditobati, kalaupun ada, berarti ini tauhidnya sempurna. Atau saya katakan tauhidnya tidak sempurna, mati tidak berbuat syirik namun pernah berzina, belum tobat, dia dari berzina, ya, korupsi atau dosa maksiat lain. Nah, orang seperti ini mati nanti, fadkhulul jannah, maka masuk surganya itu maqtu'un bih, masuk surganya apa jemaah? Pasti. Terus di mana bedanya? Yang penting pastinya. Bedanya di mana? Ya kalau yang bawa dosa besar selain syirik berarti tidak sempurna. Ya kalaupun masuk surga harus ke neraka dulu, tapi tetap masuk surga. Kalau yang sempurna berarti apa? Berapa jemaah? Kalau yang masuk surga, kalau yang sempurna berarti masuk surganya langsung. Maka di sini saya menjelaskan rincian tadi. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Perhatikan sini.
Ya. Maka di sini Syekh merinci. Fa in kana, maka jika sahibah kabira, yang mati orang yang membawa tauhid tadi, dia pelaku dosa besar, wa mata musiran 'alaiha, dan mati dia masih melakukan dosa. Artinya belum taubat para jemaah. Paham ya? Belum taubat. Musiran 'alaiha itu maksudnya terus dalam dosanya, belum taubat, keburu mati. Maka orang seperti itu di akhirat nasibnya bagaimana? Ya jemaah, kalau ada pezina mati, pemabuk mati, di akhirat nasibnya kayak apa? Dia tidak berbuat syirik besar ya. Dia berbuat ya zina dan semisalnya. Di akhirat seperti apa? Tahtal tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musiran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Jika yang bertauhid tadi pelaku dosa besar dan mati belum tobat dari dosa-dosa besarnya, maka dia di bawah kehendak Allah. Ya. Fa in 'afallahu anhu dakhalaha awalan, jika Allah mengampuninya dosa besar yang belum ditobati loh jemaah. Kita tidak bicara dosa yang sudah ditobati. Kalau yang sudah ditobati masuk kelompok pertama tadi, masuk surga langsung. Ini yang dosa itu belum ditobati atau tidak ditobati, tapi dosa bukan syirik dosanya. Maka jika dimaafkan, di bawah kehendak Allah itu. Bagaimana rincian jika di bawah kehendak Allah? Jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalaha awalan. Berarti dia masuk langsung pertama kali surga. Wa illa udhiba finnar, kalau tidak disiksa dulu di neraka, thumma ukhrija minha, lalu dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kita rinci jemaah tentang pelaku dosa besar. Rincian pertama dulu. Barang siapa yang melakukan dosa besar lalu dia bertobat, ya, barang siapa yang melakukan dosa besar dan bertobat dari dosanya lalu dia meninggal dunia, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mati membuat yang sudah tobat dari dosa-dosa besarnya, maka Allah menerima tobatnya. Dan banyak ayat di Quran tentang Allah menerima tobat. Seperti misalnya Allah Ta'ala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Antum catat, surat Az-Zumar ayat 53 itu disebut oleh para ulama arja ayatin fi kitabillah. Ayat harapan, ayat yang penuh harapan, ayat yang sangat menggembirakan bagi hamba-hamba Allah di dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang ampunan Allah. Katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yang telah melampaui batas atas dirinya, yang telah berbuat dosa maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah menerima atau mengampuni dosa seluruhnya, dosa diampuni oleh Allah kalau bertobat. Ya. Jadi Allah mengampuni dosa, pasti mengampuni dosa itu kalau bertobat jemaah. Ya. Kalau bertobat. Kalau tidak bertobat, bisa Allah siksa dengan sebab dosa itu,
bisa Allah maafkan. Subhanallah ya. Kalau taubat pasti diampuni. Maka ini keyakinan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena sungguhnya Allah menerima seluruh dosa, mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Digandengkan kata Al-Ghafur, nama Allah Al-Ghafur dengan nama Ar-Rahim. Ya. Jadi kalau dosa-dosa besar tidak ditobati, baru itu dibawa kehendak Allah. Imma diampuni atau tidak Allah ampuni, sehingga harus diazab di neraka. Namun tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena dia punya tauhid. Maka disitulah keutamaan tauhid. Di antara keutamaannya, walaupun masuk neraka, orang tidak akan menjadi kekal di neraka. Maka jemaah sekalian, ketika Allah berfirman di dalam Quran bahwa pembunuh itu kekal di neraka, bagaimana jawaban antum? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaih. Siapa yang membunuh mukmin sengaja, orang Islam dibunuh sengaja, seperti kasus kemarin, kasus pengeboman itu kan juga korbannya terkadang bukan orang kafir saja, orang Islam membunuh orang Islam, membunuh sengaja seperti itu, kata Allah, maka neraka jahanam kekal di dalamnya dan murka serta laknat Allah. Nah, apa maksudnya kekal di situ? Ada dua makna di situ jemaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah ada dua makna. Tapi kalau menurut khawarij, kekal ya selamanya kekal. Menurut ahli sunnah tidak. Karena membunuh itu bukan dosa yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Tidak kafir pembunuh itu, namun dosanya berat sampai-sampai Allah sebut kekal di nerakanya. Nah, apa makna kekal? Yang pertama jemaah, makna kekal di situ yakni tulul muksi. Artinya lamanya tinggal di neraka. Orang Arab itu ungkapan-ungkapan hal seperti ini biasa. Saking lamanya diibaratkan atau diistilahkan, diungkapkan dengan ungkapan kekal. Antum sudah lama nunggu istri misalnya. Istri antum kan kalau belanja kan suka muter ya kawan. Kalau pasar 5 lantai itu nggak puas kalau belum 5 lantai di ubeknya. Antum nunggu di tempat parkir, pas itu, Mas, udah lama tak? Ya, kekal abadi di sini saya nunggu. Nah itu kalau di dalam bahasa Arab biasa gitu. Kekal saya nunggu, kekal itu lama maksudnya. Tulul muksi. Makanya kenapa Rasul diungkapkan oleh Ummu Salamah ketika puasa Rajab, ya, kata Ummu Salamah, ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam siyama syahraini mutatabi'ain. Aku tidak pernah lihat Rasul puasa 2 bulan berturut-turut illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali Sya'ban dan Ramadan. Berarti makna hadis ini Nabi puasanya itu Sya'ban apa? Full. Lalu apakah itu maknanya? Al-jawab tidak demikian. Maksudnya banyak puasa di bulan Sya'ban, karena Aisyah juga mengatakan ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat ila Ramadan. Aku enggak pernah lihat Rasul puasa 1 bulan full, enggak pernah. Hanya Ramadan saja baru. Selain Ramadan enggak ada Nabi puasa 1 bulan full. Berarti apa makna Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, itu Sya'ban dan Ramadan, menunjukkan Nabi begitu banyak puasa di bulan Sya'ban. Maka kita puasa bulan Sya'ban sebenarnya dari tanggal 1 jemaah sampai tanggal 27. Ya. Karena 2 hari, 1 harinya kita dilarang puasa untuk memisahkan antara amalan sunnah dengan amalan wajib, itu dipisah. Makanya pemisah Ramadan dengan Sya'ban berhenti kita di tanggal 28, 29. Berhenti. Nanti kita puasa nyambung Syawal, berhenti kapan? Ketika Idul Fitri kita berhenti dulu, jangan puasa dulu. Baru tanggal 2 Syawal puasa lagi. Sama hanya sholat jemaah. Antum sholat sunnah, antum sholat wajib, lalu ingin sholat sunnah, jangan digabung begitu. Pisah keluar, an takhruj au an tatakallam, au an takallam, ngomong. Jadi jangan disambung.
Ini sekarang makanya Nabi betul sekali mengatakan bahwa bulan Sya'ban bulan orang yang banyak lupa, lalai. Dzaka syahrun yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban bulan yang banyak manusia lupa, lalai, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Ya, kata Imam Syaukani, lalai dari apa manusia di bulan Sya'ban? Karena Usama bin Zaid tanya Nabi terkait puasa. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku enggak pernah lihat engkau banyak puasa dalam bulan-bulan kecuali engkau puasa di bulan Sya'ban. Banyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Kata Nabi, itu bulan lalai, maka aku puasa. Nah, kata Imam Syaukani, lalai dari apa itu manusia? Bukan lalai sedekah, bukan lalai tahajud, bukan lalai baca Quran, enggak. Lalai puasa. Makanya kadang-kadang ada orang awam, kalau ada orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini, puasa banyak, puasa di bulan Sya'ban, tiap hari Sya'ban puasa dari awal sampai mau akhirnya, itu mereka tanya, lu ini puasa apa ini? Tapi kalau puasa di bulan Rajab, di bulan itu biasa. Ketika puasa di bulan Sya'ban itu sunnah, justru mereka aneh. Nah, itu menunjukkan lalai manusia. Ya. Taib. Mungkin ada yang baru tahu sekarang, nyesal. Ya gimana Ustaz? Boleh enggak sekarang mulai? La jamaah. Ada hadis melarang kalau puasa mutlak enggak boleh. Karena sudah lewat nisfu Sya'ban. Idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kata Nabi, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, yakni 15 Sya'ban sudah lewat, jangan kalian puasa. Apa maksudnya? Puasa mutlak enggak boleh. Adapun kalau puasa mutlaknya antum dari awal, tanggal 1, 2, 3 terus, enggak apa-apa lewat nisfu Sya'ban. Tapi yang baru mulai jangan. Kecuali orang mau puasa Senin, antum Senin Kamis boleh. Atau antum mau puasa apa? Puasa qada boleh, atau puasa yakni kafarat, atau puasa wajib lainnya, puasa nazar boleh. Tapi puasa mutlak tidak diperbolehkan. Taib. Nyesel ya, tidak apa-apa, tahun depan naik panjang umur. Jadi kalau Sya'ban ikhwan, dari tanggal 1 itu kita full puasa. Hikmahnya apa? Supaya kita ini tidak lalai ya, karena beribadah pada saat manusia lalai itu ibadah yang besar pahalanya. Yang kedua, karena bulan Sya'ban kata Nabi, dzaka syahrun wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Saat dilaporkan amalan. Yang ketiga, min babit tamrin, dalam rangka untuk melatih. Dan yang keempat, dalam rangka ibadah qabliyah Sya'ban itu. Baik. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan Sya'ban itu bulan puasa. Bulan puasa. Tidak berlebihan kita ngomong demikian berdasarkan hadis Ummu Salamah tadi. Ya. Ramadan bulan puasa iya, Sya'ban bulan puasa iya. Kalau Ramadan bulan puasa wajib, Sya'ban bulan puasa sunnah. Nah, tidak berlebihan. Ditambah lagi surat An-Nisa ya kawan, bahwa taubat itu orang yang kata Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su' bi jahalah. Ya. Jadi kalau orang bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Bahkan ada sebuah hadis yang membuat kita gembira mendengarnya jemaah. Ini hadis ini seolah-olah merupakan penjelasan atau sebagai penggandeng ayat yang tadi. Ayat yang paling menggembirakan hamba. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam jemaah. Liyatuba musii'un nahar. Allah bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Siang berbuat dosa, malamnya tobat, Allah bentangkan tangannya. Jadi subhanallah, yang nunggu-nunggu untuk mengampuni itu Allah jemaah. Nunggu kita untuk bertobat, Allah nunggu sudah. Ini kan Rob macam apa gitu yang alhamdulillah kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun seperti ini. Ya, demikian murah ampunan Allah. Sebaliknya wa yabsutu yadahu bin nahar.
Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk apa? Liyatuba musiiul lail. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di waktu malam. Sampai kapan Allah berbuat begitu? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Maka jangan putus asa jemaah. Dosa sepenuh langit pun Allah ampuni. Dosa sepenuh langit pun Allah ampuni. Maka kita senantiasa memahami itulah hakikat dari nama Allah Al-Ghaffar dengan siga mubalaghah dan Al-Ghafur. Jadi bukan Ghafir saja. Kalau Ghafir Allah pengampun. Tapi kalau Ghaffar sangat maha banyak mengampuni. Ditinjau dari banyaknya dosa dan banyaknya makhluk yang Allah ampuni, dan ditinjau dari luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu kaidah pertama para jamaah. Lalu yang kedua apa? Kaidah yang kedua, barang siapa yang meninggal dunia dan berbuat dosa besar, namun dosa besarnya itu sudah dihukum di dunia, seperti berzina namun sudah diapakan? Dihukum had, dicambuk kalau belum nikah, ya. Dicambuk berapa kali? Berapa kali cuma kalau berzina belum nikah? 100 kali dan diasingkan setahun. Asing di sini boleh penjara juga, tidak harus diasingkan jauh, tapi boleh dipenjarakan setahun. Cambuk 100 kali. Itu yang belum menikah. Atau walaupun sudah ndak perawan, sudah ndak perjaka tapi belum nikah. Subhanallah ya. Jadi yang jadi tolak ukur bukan masalah kegadisan dan keperawanan atau masalah keperjakaan, tapi yang dimaksud belum pernah menikah secara syar'i. Jelas? Adapun kalau pernah menikah atau sedang menikah atau pernah yakni janda, maka kalau berzina janda loh jemaah. Makanya ngenes ya. Janda yang satu belum nikah tapi sudah enggak perawan lagi gitu. Mohon maaf ya. Enggak perawan lagi. Kan statusnya podo ae. Dari segi perawan sama ndak? Podo ae sudah ndak perawan lagi, janda yang ndak perawan, ini pun ndak perawan, tapi statusnya. Makanya pernikahan itu yang membedakan hukum juga jemaah. Yang membedakan masalah waris mewarisi juga nikah. Pernikahan pula yang membedakan tentang urusan mahram. Pernikahan pula yang membedakan masalah urusan hukuman zina. Jadi walaupun janda karena dia pernah nikah, ini dihukumi dengan muhsan. Yang dianggap orang yang menikah, hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan batunya jangan yang besar. Jangan batu besar enak langsung mati. Tapi batunya juga jangan yang kecil lagi, jangan tidak mati-mati lah dilempar. Batunya yang sedang seperti apa namanya ini? Ya ini kepalan tangan seperti itu. Dilempar terus. Kalau belum mati sampai mati. Orang yang sudah dihukum seperti ini, para jamaah sekalian, maka itu sebagai kafaratnya di akhirat. Jadi di akhirat nggak disiksa, sebagai kafaratnya. Ya, ini rincian kedua tentang pelaku dosa besar. Nah, dan itu berdasarkan hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin As-Samit, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, sekelompok sahabat untuk membaiat. Kata Nabi, bai'uni ala alla tusyriku bilai syai'a. Berbaiatlah kalian kepadaku agar kalian, yakni supaya kalian ini jangan berbuat syirik kepada Allah. Wala tasriku, juga jangan mencuri kalian, baiat kepadaku. Wala tajnu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian. Dan seterusnya ya.
Disebutkan macam-macam jangan dosa ini dosa itu. Lalu Nabi mengatakan, perhatikan diri sebagai syahid terhadap pembahasan kita ini. Kata Nabi, faman waffa minkum, ya, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa di antara kalian yang memenuhi baiatku ini, yani artinya yang dia tidak berzina, tidak melakukan kesyirikan, tidak berbuat dosa-dosa, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Lalu kata Nabi, wa man asaba min dzalika syai'an. Namun siapa yang jatuh kepada dosa tadi, mungkin berzina, fa'uqiba fi dunya, lalu dihukum di dunia dengan sebab dosanya tersebut, kata Nabi, fahuwa kaffaratun lah, maka dia kaffaratun lahu, sebagai bentuk kafarat baginya. Apa maksud kafarat jemaah? Kafarat pembebas, yakni pembebas. Maksudnya di akhirat bebas sudah, karena sudah dihukum di dunia. Lalu ada lagi kata Nabi, waman asaba min dzalika syai'an. Namun yang ketiga, siapa yang jatuh kepada dosa tersebut, summa satarahu Allah, lalu Allah menutupnya, yakni tidak ketahuan. Berzina tidak ketahuan. Kan zina itu jamaah dihukum itu kalau ketahuan dan ada 4 saksi. Kalau zina tidak ketahuan, berarti maknanya Allah telah menutup dia, ditutup oleh Allah. Maka kalau yang seperti ini kata Nabi, fahuwa ilallah, maka hukumannya terserah Allah. Insya'a fa'anhu, kalau Allah kehendak dia nanti akan dimaafkan Allah zinahnya ini. Wa insya'a qabahu, kalau tidak Allah akan menyiksanya. Jelas jemaah maksudnya? Nah, berarti hadis ini menunjukkan terhadap kaidah kita yang kedua, bahwa orang yang berbuat dosa lalu dihukum di dunia dan mati, maka nanti di akhirat menjadi kafarat hukuman dunia tadi. Tapi hukuman yang sesuai syariat jemaah, ya. Hukuman yang sesuai syariat. Kalau berzina misalnya hukumnya tidak pakai hukum syariat, maka tidak menjadi penebus. Ya, tidak menjadi penebus. Makanya nikmatnya berhukum dengan hukum syariat dalam sebuah negara, bagi kita rakyat juga barokah. Ya. Seperti di Saudi misalnya, hukumnya hukum syariat yang dipakai. Kalau ada pembunuh dibunuh lagi. Itu di akhirat nanti penebus dosa dia. Tapi seperti di negara-negara lain yang tidak menerapkan hukum syariat, ya, pembunuh dihukum dengan hukum yang tidak dalam syariat, maka dia tidak menjadi keberkahan bagi dia di akhirat, tidak menjadi penggugur, karena bukan hukum syariat. Nah, terus yang ke berapa rinciannya? Yang ketiga, waman laqiyahu musiran ghairu ta'ibin minadh-dhunub. Siapa yang mati bertemu Allah, seperti yang dikatakan Syekh Fauzan barusan, mati bertemu Allah namun belum tobat dari dosa besar, ya, maka di akhirat apa kata Syekh Fauzan? Fa amruhu ilallahi, urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'adzabu insya'ghafaralah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau tidak Allah siksa. Hadisnya tadi kan sama hadisnya. Taib. Dan tolong dicatat sedikit jemaah, ya. Kita keluar dari tema sedikit. Sebab tergugurkannya dosa. 1, tobat kepada Allah. Sebab tergugurkannya dosa, tobat. Yang kedua, sebab tergugurnya dosa adalah istighfar. Jadi tobat dengan istighfar itu beda jemaah. Setiap istighfar belum tentu tobat, tapi setiap tobat pasti istighfar, karena tobat mohon ampun kan kepada Allah. Kalau istighfar apa? Ucapan mohon ampun sama Allah. Ada orang yang ucap istighfar jemaah, walaupun mungkin tidak mengakui dosa-dosa atau tidak bertobat, ya, tapi dia mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia cuma ngomong gitu saja sudah dapat pahala zikir namanya. Kan ada orang yang zikir, para jemaah sekalian, Imam
Ibnul Qayyim, dikir lisan itu ya, terbagi 3 macam, 3 tingkatan dikir lisan itu. Yang pertama, dikir lisan itu adalah dikir hati yang diikuti lisan. Ini yang tingkatan paling utama. Artinya dia mengakui keagungan Allah hatinya, lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Hatinya mengakui kebesaran Allah, lalu dia ucapkan Allahu Akbar. Kadang-kadang kan kita gitu jemaah. Kita mungkin sedang melihat laut yang terbentang luas ya, betapa indahnya, lalu kita katakan Subhanallah. Itu zikir yang paling tingkat tinggi. Jelas? Jadi ucapan Subhanallah kita itu memang muncul dari hati yang kita telah mentadaburi alam semesta ini misalnya ya. Atau misalnya lihat akhwat cantik, ucapannya apa? Innalillah apa ya zaman? Akhwat cantik. Apa ucapannya? Ya. Baik. Apa yang kita lihat? Hati mengakui misalnya keagungan kebesaran Allah, lalu kita ucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah. Itu namanya zikir yang hati kemudian diikuti lisan. Yang kedua jemaah sekalian, zikir lisan dulu yang diikuti oleh hati. Ini urutan kedua ini. Artinya dia mengatakan Allahu Akbar, lalu dia berusaha hatinya itu untuk memikirkan keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa kali ulang-ulang. Makanya antum kalau ketika zikir setelah sholat misalnya Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu kan zikir pertama kan lisan antum karena memang diharuskan baca Subhanallah. Tapi tolong ikuti dengan hati. Iya Bapak, Allah itu memang maha suci, Allah itu maha Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu urutan kedua tapi itu. Ada yang ketiga lumayan. Apa lumayan? Lisan tok, pikirannya nanti. Subhanallah, subhanallah. Nanti yo, alah, kau nangko makan yo, ya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tapi mu kemana-mana pikirannya, itu tetap berpahala jemaah. Tetap berpahala. Ya, jadi zikir lisan tok berarti tetap berpahala. Kan sebab Nabi mengatakan, la tajalu lisanuka ratban min dzikrillah, senantiasa basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Taib itu keberapa? Kedua, ketiga ya kawan, penggugur dosa apa? Atau sebab menggapai ampunan Allah itu apa? Yang ketiga al-amalu sholihah, amal saleh. Ini bagus loh antum jadikan status sebab-sebab ampunan Allah. 1 tobat, 2 istighfar, 3 amal saleh. Kalau mau ditambah dalilnya lebih mantap lagi. Cuman tidak tambahkan dalilnya, nanti malah ceramah judul baru lagi bukan ngaji tauhid nanti. Ya. Kalau amal soleh itu kan hadis di Arba'in, antum mungkin yang ngaji Arba'in dapat hadis ini. Kata Nabi apa? Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan apa? Tamhuha, menggugurkan dosa. Jadi salat gugurkan dosa, sedekah gugurkan dosa. Maka al-amalu shalihah dia sebab ampunan Allah. Ya, yang keberapa? 4 ya, du'aun atau ad-du'a lil mu'minin. Doa. Seperti misalnya doa orang Islam terhadap mayit saat menyolatkan mayit. Itu sebab. Makanya jemaah sekalian, jangan anggap remeh itu menyolatkan jenazah itu. Kita itu kalau punya kerabat meninggal, apalagi orang tua kita meninggal, kita berusaha, di antara bentuk bakti kita itu berusaha untuk agar yang menyolatkan orang tua itu sebanyak-banyaknya, khususnya min ahli tauhid. Karena Allah akan memberi jaminan kepada orang yang menyolatkan atau yang menyolatkan jenazah, selama dia bertauhid akan diampuni itu mayit. Ya. Min ahli tauhid. Jadi doa seperti doa kepada jenazah ataupun di luar jenazah sama mendoakan ampunan. Yang ke berapa berikutnya? Sebab ampunan adalah apa yang dilakukan oleh mayit semasa hidup, atau bukan, yang maksudnya yang dilakukan oleh orang hidup lalu dihadiahkan untuk mayit.
Itu sebab ampunan. Jadi apa judulnya? Amalan orang hidup yang dihadiahkan untuk mayit, gitu ya. Jadi pahalanya itu kita hadiahkan jemaah. Itu bermanfaat, itu ampunan bagi mayit. Contohnya apa? Sedekah. Dan tidak setiap amal boleh dihadiahkan pahalanya jemaah ya. Kalau sholat tidak bisa. Nah, kalau sholat tidak bisa. Kalau sedekah misalnya, haji misalnya, ya, umroh, apa lagi? Puasa bisa enggak? Puasa bisa, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man mata wa alaihi siyam shamma lahu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya mempuasakan. Ya, itu boleh. Walaupun ada ulama yang mengkhususkan itu khusus puasa nadar katanya. Tapi yang roji umum jemaah ya, termasuk qada Ramadan. Ya, termasuk. Namun kalau qada Ramadan, puasa Ramadan, utang puasa Ramadan yang mayit itu punya utang, ini diperinci jemaah. Kalau mayit punya utang puasa Ramadan lalu dia meninggal dan dia belum sempat, artinya belum ada kesempatan, belum sempat itu maksudnya. Karena dia sakit misalnya 1 bulan Ramadan, dari sebelum Ramadan dia sakit 1 bulan, belum sempat sembuh jemaah. Paham ya? Belum sempat sembuh dia meninggal dunia, maka mayit ini tidak perlu walinya mempuasakannya, mengqadanya. Kenapa? Karena sang mayit tidak punya, belum ada kesempatan untuk mengqadha. Dan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas maksudnya? Jadi mayit belum sempat sembuh itu loh. Yang kedua, ada mayit yang punya hutang puasa itu karena sakit misalnya, dianya sempat sembuh bahkan lama, namun belum terbayar, keburu meninggal. Maka dalam hal kondisi inilah walinya mempuasakannya. Ya, taib. Apalagi sebab ampunan Allah jamaah al-masaib ad-dunyawiyah, musibah-musibah dunia. Ya, ini sering kita bacakan hadis-hadisnya. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasab wala ghammin wala hammin wala haznin wala adha. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa capek, letih, sakit, bingung, susah, sedih, gangguan, ya. Seperti misalnya ada orang dihina, diganggu gitu ya, dengan mulutnya, lisannya dan semisalnya, itu bagi dia itu penggugur dosa itu. Termasuk misalnya kalau misalnya ada orang yang menuduh menghina orang atau wanita yang pakai cadar, dituduhnya teroris dan semisalnya, maka seluruh wanita yang cadaran mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jangan baperan, nyantai saja. Ada orang menghina yang cadaran usir dari Indonesia kan gitu. Emang ini negara mbahmu apa? Usir karena teroris misalnya. Itu kan menyakiti wanita-wanita yang pakai cadar. Maka demi Allah seluruh wanita yang pakai cadar mendapatkan ampunan Allah dengan sebab gangguan seorang yang telah mengganggu dan menghinanya itu. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri kecil yang menusuknya pun illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah ampuni, Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu. Apalagi yang sakit, apalagi sakitnya parah, oh tambah besar ampunannya jemaah, jangan khawatir. Itulah hikmah sakit jemaah, digugurkan dosa, dibersihkan. Maka kalau ada orang sakit meninggal, berarti meninggalnya lebih besar peluang husnul khotimah daripada yang sakit, daripada yang mati mendadak jemaah. Mendadak. Orang yang sakit parah sakitnya lalu meninggal, harapan besar mendapatkan husnul khotimah karena dia sedang dicuci oleh Allah dosa-dosanya. Ya. Jangan sampai meninggal sedang dalam keadaan yakni mendadak misalnya, dan itu tanda-tanda kiamat dekat memang demikian. Lagi main catur, skak, mati. Oh dia ternyata yang mati dia. Lagi nonton sinetron mati lagi. Yang naas lagi tiktokan mati. Dosa saja mah. Itu suul khotimah, lagi tiktokan mati, suul khotimah matinya. Ya, hati-hati. Wanita keluar rumah nggak pakai jilbab, mati, berarti matinya suul khotimah. Dari mana? Sedang maksiat tidak pakai jilbab. Tapi kalau di rumahnya wanita meninggal nggak pakai jilbab, tidak apa-apa. Karena di rumah boleh wanita nggak pakai jilbab. Kalau keluar gitu aja, ke pasar, wanita meninggal tengah jalan di pasar nggak pakai jilbab, berarti suul khatimah meninggalnya. Ya. Taib.
Demikian pula ampunan Allah bisa digapai yang keberapa? 7. Mayubtala bihil mu'min fi qabrihi. Semua yang diderita oleh orang mukmin di alam kuburnya, termasuk siksa kubur, itu menjadi sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada orang yang diselamatkan dari siksa api neraka dengan sebab telah diambil di kuburnya, dan banyak yang lainnya jemaah. Namun kita lanjut lagi kepada kitab kita. Atau satu lagi tambahan rincian kurang. Apa yang satu lagi? Ada berapa rincian tadi sudah? Enggak. Rincian orang yang mati dosa 3. Tambahkan yang keempat. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar, maka dia tidak diampuni oleh Allah dosanya dan pasti kekal di dalam neraka. Dalilnya An-Nisa 48. Baik, jadi ada 4 rincian sudah ya. Kita ulang sedikit. Apa rincian pertama ya kawan? Orang meninggal dunia dan berbuat dosa besar, namun dosanya sudah ditaubati, maka di akhirat pasti dapat ampunan Allah. Yang kedua, orang yang mati berbuat dosa besar, namun dosanya telah dihukum saat di dunia dengan hukuman had syar'i, maka di akhirat menjadi kafarat baginya. Ini dibebaskan dari azab. Yang ketiga, orang yang mati dan berbuat dosa besar namun belum tobat, dosanya terbawa mati, maka di akhiratnya dibawa kehendak Allah, tahtal masyiah, insya adzabahu wa insya ghafarolah. Yang keempat, orang yang mati membawa dosa syirik besar, ya, dan tidak bertobat, yakni dari syirik besar, maka orang tersebut apa? Enggak diampuni oleh Allah dan kekal di dalam neraka. Ya. Baik, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh. Mana fa in afallaha anhu dakhalaha awalan taib wala udhiba fin nari wa illa udhiba fin nari taib fa in afallahu anhu, jika Allah memaafkannya, dakhalaha awalan, maka dia langsung masuk surga. Awalan itu pertama kali, maksudnya langsung masuk surga kalau Allah memaafkan pelaku dosa tadi. Wa illa, kalau Allah tidak memaafkan, udziba, diazab dia finnari, di neraka. Lalu apa? Ukhrija minha, lalu dikeluarkan dari neraka. Wa udkhila, dan dimasukkan fil jannah, ke dalam surga. Baik. Lalu kata Syekh, wa anna man mata ala syirkil akbar, namun barang siapa yang meninggal dunia di atas syirik besar, yakni mati membawa dosa syirik besar, la yadkhulul jannata, maka dia tidak akan masuk surga. Tambahkan kata dalam kurung selama-lamanya, karena syirik besar, selama-lamanya, ya. Wala yanaluhu minallah, dan tidak mendapatkan dari Allah rahmatun, rahmat. Wa yakhludu finnari, dan dia kekal di neraka, ya. Tidak mendapatkan rahmat dan kekal di neraka. Nah, makanya pada jamaah sekalian, kalau di dunia ini kita beramal, lalu ada pahala-pahalanya, katanya mendapat rahmat Allah, rahmat ya. Itu maksudnya nanti supaya di akhirat itu kita tidak diharamkan di rahmat, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Lalu sebaliknya kata Syekh, wa in kana syirkan asghara, lalu kalau meninggal dunia dia bawa syirik yang kecil, lalu saya mengatakan dakhalan nar, ya, dia masuk neraka. In lam yakun ma'hu hasanatun rajihatun, ya,
jika tidak membawa bersamanya kebaikan-kebaikan, rajihatun, rajihan itu yang mengalahkan keburukannya, kesyirikan syirik kecil tadi. Nah, jadi orang yang berbuat syirik kecil masuk neraka apabila amal-amal yang dia bawa dari amal soleh itu tidak bisa mengalahkan kesyirikannya. Ya, ini sedikit. Namun kalau amal solehnya banyak, bisa saja amal soleh tadi mengalahkan kesyirikan sehingga Allah bisa mengampuni. Gitu. Namun lakin la yukhalladu fiha, namun tidak dikekalkan atau tidak kekal dalam neraka karena dia syirik kecil. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa yang namanya syirik kecil itu ada khilaf ulama diampuni atau tidak ya. Dan yang rajih syirik kecil itu di akhirat tidak diampuni. Namun tidak diampuni bukan berarti harus disiksa, tidak. Gitu ya. Tidak diampuni bukan berarti harus disiksa. Nah, kemudian munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab kita apa? Jelas ya. Anna fihi at-taglidh. Bahwasanya dalam hadis itu terdapat pelajaran at-taglidh. Apa taglidh? Taglidh itu artinya keras. Artinya peringatan keras gitu. Atau ancaman keras gitu. Ya. Peringatan keras, taglidh fin nahyi 'anis syirki. Di dalam larangan berbuat kesyirikan. Ya. Jadi peringatan keras terhadap atau di dalam larangan berbuat kesyirikan mimma yujibu syiddatal khaufi minhu. Yang mana peringatan keras ini yujibu mengharuskan ya syiddatal khauf, besarnya rasa takut kita minhu dari kesyirikan tersebut. Ya kan? Karena diperingatkan dengan keras sehingga mewajibkan kita atau menuntut kita untuk takut yang amat besar rasa takut kita kepada kesyirikan. Jelas saya kira antara kaitan hadis dengan bab. Lalu faedah sekarang dari hadis. Ada 5 faedah di sini. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil dari hadis? Yang pertama, awalan wujubul khauf minasyirki. Lianna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Wajib takut dan atau khawatir kita dari kesyirikan, jemaah. Kenapa? Karena yang namanya keselamatan dari api neraka itu masyrutatun, diikat dengan syarat. Selamat dari neraka itu masyrutatun, diikat dengan syarat. Apa syaratnya? Bisalamati minasyirki. Dengan keselamatan dari kesyirikan. Ya. Makanya kenapa para ulama-ulama kita ahli sunnah sangat cerewet memberitahukan umat agar jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Ini syirik namanya, ini bahaya, ini syirik. Ya. Karena tidak akan selamat, mustahil seorang muslim atau seorang hamba secara umum dari azab api neraka kecuali apabila selamat dari kesyirikan. Yang kedua, annahu laisa al-ibrah, ini dia, bi kasratil amal. Faedah dari hadis bahwa laisa al-ibrah, bukan barometer bi kasratil amal, dengan banyaknya amal. Maka jangan tertipu ya kawan, kalau lihat orang banyak amalnya, wah ini hebat, belum tentu. Lihat bagaimana amalannya, bagaimana akidahnya. Ya. Maka jangan tertipu dengan ahli bidah yang banyak amalnya. Ahli bidah itu banyak amal namun amal itu tidak terima di sisi Allah, membuat semakin jauh dengan Allah. Jadi lihat orang itu dari lurusnya akidahnya dan selamatnya dari kesyirikan. Maka kata beliau, wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Namun yang menjadi barometer atau tolak ukur adalah dengan selamatnya dari kesyirikan. Tolak ukur atau ukuran ya, atau barometer. Betul, barometer atau barometer ya. Baik. Yang ketiga, bayanu ma'na la ilaha illallah. Dari hadis ini ada penjelasan makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Meninggalkan kesyirikan. Karena dalam la ilaha illallah kan ada 2 rukun di situ. Ada penetapan pada lafaz ilallah
dan ada penafian pada lafaz la ilaha. Maka konsekuensinya pada kalimat tauhid la ilaha itu adalah apa? Meninggalkan kesyirikan. Karena kalau hanya menyembah Allah namun tidak meninggalkan kesyirikan, bukanlah dia bertauhid namanya. Makanya ikhwan, para ulama mengatakan hakikatut tauhid al-jam'u baina an-nafi wal isbat. Hakikat tauhid itu adalah penggabungan adanya penetapan dan penafian. Ya. Menetapkan saja bisa jadi ada kesyirikan masuk di situ. Menafikan semata-mata maka itu namanya kekufuran. Mengatakan tidak ada ilah yang disembah. Oh berarti kufur dia, enggak ada ilah yang disembah katanya. Ya. Atau mengatakan Allah adalah sesembahan. Kalau cuman itu omongannya belum tentu masuk kesyirikan di situ, karena bisa jadi maknanya Allah sesembahan, Nyi Roro Kidul juga sesembahan. Tapi kalau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, berarti Nyi Roro Kidul bukan sesembahan. Dan sesembahan itu ada, yang benar hanya satu. Jadi ini yang dimaksud hakikat tauhid, penafian dan penetapan. Maka di antara makna la ilaha illallah itu adalah tarkus syirki wa ifradullah bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan ifradullah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah bil ibadah dalam beribadah. Yang keempat, rabi'an qurbul jannah. Qurbul jannati wan nari minal abdi. Begitu dekatnya surga dan neraka pada hamba atau dari seorang hamba, ya kan? Cukup melakukan waktu yang cukup hanya detik atau menit saja bisa langsung neraka. Ini maksudnya begitu dekat. Orang yang mengatakan misalnya 5 menit nggak sampai. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ini saya 5 tahun rumah tangga kok nggak punya anak, mudahkan saya punya anak. Berapa menit nggak sampai, langsung itu, langsung neraka jahanam. Ya nggak langsung saat itu, ya harus mati dulu gitu kan. Karena kita pun ingin masuk surga, ya nggak bisa langsung, jemaah harus meninggal dulu. Maka kalau ditanya antum ingin masuk surga, ingin sekarang, ya harus mati dulu gitu ya. Cuman karena cintanya dunia, iya Ustaz tapi nantilah, nanti kapan? Nek wis bosan urip katanya gitu. Baik. Yang keberapa? 5. Mana tadi? 4. Qurbul jannah wa nar minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal mautu. Dan bahwasanya tidak ada jarak antara dia dengan surga dan neraka ini kecuali apa? Al-mautu. Makanya kata Nabi dalam hadis, man qara ayatal kursi fi duburi kulli salatin layam man qara ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin layamna'ha an dukhulil jannah ila an yamut. Siapa yang baca ayat kursi di setiap selesai salat, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali mati. Nah, khamisan yang kelima, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya. Baik. Selesai sudah pembahasan bab al-khauf minasyirki, lalu masuk kepada bab yang baru, bab du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang doa. Doa di sini maksudnya dakwah ya. Dan memang di antara makna doa itu kan menyeru. Ya. Memanggil, menyeru, doa. Jadi di sini bukan berdoa tapi berdakwah. Dalam lafaz yang lain atau dalam kitab-kitab yang lain, ada dalam cetakan yang lain itu tertulis babud da'wah. Ya. Babud da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Kewajiban berdakwah ya terhadap tauhid. Nah, jadi mu'alif ini bagus sekali metode penyusunannya jemaah. Di awal tentang penting tauhid. Setelah itu keutamaan tauhid bagi yang tauhidnya tidak sempurna. Tetap manfaat tauhid itu walaupun tidak sempurna. Yang ketiga, bab tentang apa? Tentang orang yang tauhidnya sempurna, keutamaannya masuk surga tanpa hisab. Lalu setelah itu ditakut-takuti dulu karena bahaya daripada kesyirikan, sehingga bab takut dari kesyirikan. Baru setelah itu bab apa? Mengajak, ayo ajak seluruh manusia kepada tauhid ya.
Taib. Jadi bab ini para jamaah sekalian kesimpulannya adalah kewajiban berdakwah kepada tauhid dan keutamaan dalam mendakwahkan tauhid. Ya. Karena orang kalau sudah tahu keutamaan tauhid, tahu bahaya syirik, ya, tentu diharuskan untuk menyeru kepada hal tersebut. Nah, Taib, kemudian Syekh mengatakan wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di sini Syekh membawakan berapa ayat. Satu ayat Quran, ya. Kemudian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua hadis Nabi. Nah, jadi di bab ini penulis membawakan berapa dalil? 3 dalil, ya. 1 ayat Quran, yang 2 hadis Nabi. Baik, kita baca ayat yang pertama. Dan firman Allah Ta'ala, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallahi, aku menyeru berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, itu aku dan orang yang mengikuti aku, subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Taib. Munasabatul bab li kitab tauhid, perhatikan kata Syekh, kaitan, kolerasi bab ini, bab yakni dakwah kepada tauhid, terhadap kitab tauhid apa? Annal musannif rahimahullah, ya, bahwasanya penulis, semoga Allah merahmatinya, musannif rahimahullah, lamma dzakara, manakala beliau menyebutkan fil abwabis sabiqah, di bab-bab sebelumnya, at-tauhid, tentang tauhid. Tentang apa saja tauhid tadi? Tentang pentingnya tauhid, ya. Wa fadlahu, dan keutamaan tauhid di bab sebelumnya. Wa mayujibul khaufa min dhiddihi, dan semua yang mengharuskan kita takut dari lawan tauhid, yaitu syirik. Nah, zakara, maka beliau menyebutkan fi hadzal bab, di bab ini apa? Annahu la yanbaghi liman arafa dzalik, bahwasanya tidak boleh, tidak pantas, tidak selayaknya, la yanbaghi, bagi yang tahu hal tersebut, yang tahu keutamaan tauhid, urgensi tauhid, an yaktasir ala nafsi, tidak boleh hanya sekedar, ya, membatasi untuk dirinya saja. Ya, yaktas itu hanya membatasi untuk dirinya saja. Tahu keutamaan tauhid untuk dirinya saja, tahu bahaya syirik untuk dirinya saja. Tidak boleh begitu seorang muslim. Bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah Ta'ala, bahkan wajib bagi dia untuk menyeru, berdakwah kepada Allah, bil hikmati wal mau'izatil hasanati, kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Maka wajib dia untuk ini kita kadang terpengaruh, ya, yad'u, berdoa, maksudnya menyeru berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, mau'izatil hasanah, sebagaimana dia adalah sabilul mursalin, jalannya para rasul, wa atba'ihim, dan jalannya pengikut mereka dari kalangan para ulama dan para pengikut rasul. Jelas jemaah, ya? Berarti cocok dibawakan bab ini setelah bab-bab sebelumnya. Nah, para jemaah sekalian, nanti akan kita kaji beberapa faedah dari ayat ini terkait masalah uslub dakwah. Ini penting, masalah dakwah ini, ya. Sebagaimana juga Imam Nuqayyim nanti akan menjelaskan maratib tingkatan dakwah. Taib. Kemudian penulis mengatakan ad-du'a di sini. Katanya babud du'a. Doa. Apa ad-du'a'u? Ad-du'a'u ay, doa di sini maksudnya kata beliau da'watun nas. Apa artinya? Menyeru,
berdakwah kepada manusia. Ila syahadati alla ilaha illallah. Ini Syekh menjelaskan judul di sini ya. Babu du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Ini Syekh menjelaskan judul. Lalu ila syahadati alla ilallah ai ila tauhidillahi, maksudnya kepada tauhid. Maksud syahadat di situ kepada tauhid. Wal iman bihi, dan beriman kepada Allah. Wa bima ja'at bihi, dan beriman dengan apa yang dibawa. Ja'at ini datang, maksudnya yang dibawa. Dengannya rusulu, oleh para rasulnya. Oleh para rasulnya, mimma huwa madlulu hadhihi syahadah. Dibawa oleh para rasulnya yang dia merupakan apa? Merupakan madlul hadhihi syahadah, yang menunjukkan itu ya, para rasul itu tentang persaksian la ilaha illallah ini. Jadi kita bertauhid harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul yang merupakan madlul. Beliaulah sebagai penunjuk jalannya dalam bersyahadat. Adapun ayat, penulis mengatakan di sini nanti dijelaskan apa itu maksud ayat dan apa tafsiran dari ayat. Yang pertama, beliau menjelaskan kosakatanya dulu dalam ayat. Qul hadhihi sabili. Qul al-khitab lirrasul. Qul di sini yang diajak bicara siapa? Rasul. Pertamanya demikian. Namun tentu untuk semua umatnya akhirnya. Ya, al-khitab lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi. Qul, katakan Muhammad, hadhihi, inilah. Apa inilah maksudnya? Ai ad-da'wah. Maksudnya ad-da'wah allati adu ilaiha. Maksudnya inilah ini, maksudnya inilah ini apa? Ayat ini dakwah yang aku ad'u ilaiha, yang aku menyeru kepadanya, yakni kepada dakwah tersebut. Nah, wat tariqatul lati ana 'alaiha, dan metode yang aku berada di atas dakwah. Nah, jadi yang dimaksud hadis inilah, yakni inilah dakwah yang aku menyeru, dan inilah juga jalannya dalam aku berdakwah. Banyak loh zaman sekarang para dai-dai menyeru namun tidak seperti metode Rasul dalam menyeru. Di antaranya yang paling inti adalah metode Rasul dalam berdakwah itu adalah maudhu' dakwah, dan bukan hanya Rasul Muhammad, seluruh nabi Rasul maudhu'nya, temanya, inti pokok dakwahnya yaitu tauhid. Ya, banyak orang yang berdakwah menyeru namun bukan kepada tauhid, bahkan banyak yang menyeru dakwah juga kepada kesyirikan justru. Ya, kepada kebid'ahan, kepada hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka maksud hadihi yani ay da'watul lati ad'u ilaiha wat tariqatul lati ana 'alaiha. Sabili, apa maksud sabili? Jalanku, yani tariqati. Tariqati wa da'wati. Sabili maksudnya jalanku dan dakwahku. Ya. Bisa juga dimaknai sunnati, sunnahku, petunjuk Nabi yani. Tapi adu ila Allah, apa adu ila Allah artinya? Aku berdoa kepada Allah, yakni ila tauhidillahi. La ila hadzin min hududi dunia. Bukan kepada bagian dari bagian-bagian dunia, yakni harta benda duniawi. Wala ila riasatin. Bukan juga kepada riasah, apa riasah? Kepemimpinan, ya, jabatan. Riasah. Terus wala ila hizbiyah. Tidak pula menyeru kepada kelompok atau golongan. Jadi tidak boleh jemaah. Seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, seperti kelompok-kelompok dalam Islam, firqah-firqah seperti itu diajak diseru. Ya. Adapun istilah sekarang ada istilah ahli sunnah, istilah salafi, istilah itu bukan golongan kelompok yang ada pimpinannya yang seorang berpecah belah di situ. Kalau antum ditanya, antum nih salafi ini pimpinnya siapa? Antum kan bingung jawabnya. Tapi kalau kelompok lain kan enak. Antum pimpinnya siapa? Said Agil misalnya. Antum lagi pimpinnya fulan. Pimpinnya apa? Hasan Al-Banna pendirinya kan gitu. Tapi makanya salafi itu ikhwan bukan golongan, tapi itu sifat kebaikan bagi orang yang beragamanya menurut petunjuk Rasul. Itu sifat namanya. Ya. Makanya salafi ini sifat orang yang dalam beragama mengikuti Rasul dan para sahabat, dalam hal dakwahnya, dalam hal beribadahnya, dalam hal akidahnya. Maka tentu semua orang Islam ingin disebut salafi, karena itu sifat yang baik. Kan dulu juga para ulama kita kalau mengatakan si fulan di atas kebenaran, itu penyebutannya apa? Fulan salafi.
Itu maksudnya si fulan di atas akidah yang lurus, akidah para salaf. Ya. Imam Az-Zahabi kan menyebutkan beberapa biografi para rawi-rawi hadis dan para ulama-ulama di zaman beliau dan zaman-zaman sebelumnya dari kalangan para salaf. Nah Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan Imam Daraqutni, siapa Imam Daraqutni? Disebutkan di situ, Imam Daraqutni imam yang tidak pernah masuk ke dalam aliran-aliran sesat yang lain, wa kana salafiyan, bal kana salafiyan, bahkan dia seorang salafi. Jadi Imam Daraqutni maksudnya imam yang selamat dari kesesatan, bahkan dia seorang salafi. Maksudnya apa? Yang lurus akidahnya, lurus dalam beragamanya. Ya. Jadi aneh kalau ada yang, karena bukan aneh karena memang mungkin nggak paham sehingga salafi dianggap ormas, golongan. Ya. Sehingga mungkin ada yang menganggap pimpinannya adalah Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab kan gitu akhirnya. Salafi istilah yang para salaf dulu telah menggunakan istilah tersebut. Taib. Jadi bukan menyeru kepada hizbi. Hizbi itu golongan gitu, yang ada pimpinannya, ada apa namanya, nizam, aturan, ajaran-ajarannya. Nah, jadi adu ilallah maknanya apa ikhwan? Saya menjelaskan 3 di sini, yakni adu ilallah maksudnya menyeru kepada tauhid, bukan kepada dunia, kepemimpinan atau hizbiyah atau kelompok golongan. Ala basirah, apa maksudnya ala basirah? Ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin. Maksudnya di atas ilmu hal tersebut, ilmu dakwah. Nah, basirah kata para ulama dalam dakwah itu para jamaah, basirahnya dalam 3 hal. 1, basirah dalam ilmu syariat. Yang kedua, basirah ilmu terhadap kondisi yang akan didakwahi. Dan yang ketiga, basirah ilmu itu cara dakwahnya. Jadi 3 ya. Seorang dai harus 3 ini dimiliki dia. Jadi basirah artinya ilmu. Namun para ulama menyebutkan ilmu di sini mencakup 3 hal. 1, ilmu syariatnya. Karena kalau tidak tahu apa yang kita mau dakwahkan, kalau ilmunya kita tidak tahu ilmu yang akan kita dakwahkan. Yang kedua harus tahu juga al-mad'u, kondisi yang akan kita dakwahi. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, hadis yang akan kita bahas nanti di poin kedua ini. Innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Kata Nabi, kamu akan dapati mendatangi sekelompok kaum dari ahlil kitab. Jadi Nabi menyebutkan kepada siapa? Mu'ad bin Jabal, kondisi yang akan didakwahi harus tahu kita, supaya kita bisa ilmu yang pas yang akan kita sampaikan. Misalnya antum berdakwah, siapa mad'unya? Mungkin para pelaku maksiat kebanyakannya, atau mungkin orang awam yang jauh dari ilmu, atau mungkin ahli ibadah namun suka bid'ah. Ini nanti apa yang disampaikan harus tepat ya. Yang ketiga cara dakwah gitu lah, harus dipahami. Baik, jadi al-basiratu alal basirati, apa itu basirah? Yani ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'i. Burhan itu bukti-bukti, aqliyin wa syar'in, bukti secara akal, secara syariat. Ya. Wal basirah, dan basirah artinya al-ma'rifatul lati, pengetahuan yang yumayyiz. Basirah itu artinya al-ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Apa basirah artinya coba? Pengetahuan yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Nah, dan basirah bagi hati ibarat penglihatan bagi mata. Maka kalau ada istilahkan ya, al-basiratu lil qalbi kabasari lil aini. Al-basiratu lil qalbi, basirah bagi hati, kal basar, seperti
penglihatan lil ain bagi mata, yubsiru bihal haqaiq, yang dengannya bisa melihat hakikat. Antum yang punya mata bisa melihat, demikian pula hati yang punya basirah bisa melihat hakikat kebenaran. Namun dasarnya ilmu jemaah, bukan perasaan, ilmu. Baik, lalu wa manittaba'ani, ini dia. Dan orang-orang yang mengikuti aku, ya kan, kata Allah gitu dalam Quran tadi, qul hadhihi sabili adillahi ala basiratin, siapa? Ana, yaitu aku Nabi Muhammad, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti aku. Apa maksudnya? Ada dua makna di sini jemaah. Ada dua makna maksudnya dari kata manittaba'ani. Ya. Makna yang pertama kita baca dulu dari Syekh, karena itu yang dijelaskan oleh Syekh. Ai yang dimaksud ai amana bi wa saddaqani. Yani maksudnya wa manittaba'ani, yang mengikuti aku, yakni yang beriman kepada aku dan yang membenarkan aku. Jelas ya? Siapa pengikut Nabi? Maksudnya yang beriman kepada Nabi dan membenarkan Nabi. Lalu saya menjelaskan makna dari atof di sini, wawu di sini, dan yang mengikuti aku. Ini dan ini kembalinya kemana atof ini? Ya, beliau mengatakan yuhtamalu, memungkinkan atau dimungkinkan, annahu, bahwasanya atof tersebut, ya, atfun ala dhamiril marfu fi ad'u. Ya, bahwasanya dia ataf itu pengikut dalam segi kalimat, pengikut kalimat, ya, ala dhamir, kepada kata ganti al marfu fi ad'u, yaitu yang marfu pada lafaz ad'u. Artinya apa? Yakni pengikut Muhammad itu harus sama-sama dakwah. Itu makna yang pertama. Karena kembalinya ataf kepada ad'u, aku menyeru. Siapa? Aku dan umatku. Berarti makna yang pertama ini, umat Muhammad pun wajib berdakwah. Fayakunul makna, maka menjadilah mana, kata Syekh, menjadilah maknanya apa? Ana ad'u ilallahi ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalik yad'u ilallahi ala basiratin. Jelas? Jadi mana yang pertama? Aku berdoa, berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah di atas ilmu, dan juga orang yang mengikutiku demikian juga berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ini makna pertama. Jadi kembali kepada ad'u. Ya. Terus wa yuhtamalu, dan kemungkinan bisa juga maknanya an yakuna atfan ala dhamiri al munfasil ana. Ya. Dan kemungkinan juga diikutkan kepada domir yang terpisah, domir munfasil, yaitu ana. Domir munfasil seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, itu domir-domir munfasil, misah. Kalau domir muttasil itu domir yang digabungkan dengan katanya. Ya. Kalau domir kata ganti yang bisa itu seperti ana. Seperti di sini yang dimaksud bisa ke domir yang munfasil ana. Fayakunul makna, kalau kepada itu dikaitkannya, maka mananya apa? Ana wa atba'i ala basirah. Berarti maknanya aku dan pengikutku di atas basirah, di atas ilmu. Berarti yang kedua ini maknanya tidak ada kewajiban dakwah gitu loh. Yang dakwah hanya Nabi saja. Paham gak maksudnya jemaah? Kalau yang pertama maknanya berarti aku dan umatku sama-sama wajib dakwah di atas ilmu. Adapun bisa juga maknanya yang kedua itu dikaitkannya dengan anaknya. Domir anak, domir anaknya, sehingga aku dan umatku sama-sama di atas ilmu. Ini di atas basirah. Ya, qul hadhihi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yani aku dan umatku di atas basirah. Atau bisa jadi kembali kepada ad'u, aku dan umatku menyeru berdakwah kepada Allah di atas basirah.
Nah, wat tahqiq, dan yang benar gitu ya kata Syekh dari dua pilihan makna ini. Wat tahqiq annal atfa, bahwasanya ataf waw di situ ya. Waw yang mana yang dibahas ini jemaah? Wa manittaba'ani, wa di situ. Iya kan jemaah? Qul, katakan Muhammad, hadihi, inilah sabili, jalanku, ad'u, aku berdakwah ilallah, kepada Allah, ala basiratin, di atas apa? Di atas ilmu, ana, yaitu aku, titik. Lalu wa manittaba'ani, dan, lah ini yang dibahas ini, dan yang mengikuti aku. Jadi wa di sini dan. Ini dan ini apa maksudnya? Apakah aku itu Nabi Muhammad dan umatnya semuanya dakwah di atas basirah, atau dan pengikutku di atas basirah saja, tidak dakwahnya? Wa tahqiqu, dan yang benar dalam masalah ini, annal atfa yatadammanu al ma'nayaini. Demikian kaidah dalam ilmu tafsir, ikhwan. Demikian kaidah dalam ilmu tafsir. Apa itu? Kalau ada sebuah ayat yang bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran, dan dua penafsiran ini tidak saling apa? Tidak saling bertentangan, maka pakai dua-duanya. Jangan dibuang salah satunya. Yakni dua-dua tafsir ini benar. Umat Nabi Muhammad ya wajib dakwah di atas ilmu, atau umat Nabi Muhammad dalam beragama pakai ilmu. Dua-duanya tidak masalah dan benar gitu loh. Maka kata Syekh, anna al-atfa yatadammanu al-ma'nayaini. Maka menjadilah ataf di sini waw wa taba'ani di sini mengandung dua makna sekaligus. Maka fa'atbauhu, pengikut Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad, hum ahlul basirah, mereka umat yang di atas ilmu dalam beragama, dan juga apa? Ad-da'una ilallah, dan juga mereka para dai-dai. Karena para jamaah sekalian, setelah Nabi Muhammad wafat tidak lagi nabi, maka kewajiban estafet dakwah kepada para ulamanya, para dai-dainya, sebagaimana kata Nabi, wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewaris para nabi. Jelas di sini jemaah ya? Terus apa lagi? Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Ya, dalam ayat ditutup dengan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, yakni maksudnya wa unazzihullaha, dan aku mensucikan Allah. Ya, mensucikan Allah. Wa uqaddisahu, dan aku bingung ini, suci juga. Al-Quddus mana juga suci. Jadi apa dalam bahasa Indonesia? Coba antum terjemahkan yang mirip dengan suci dalam bahasa Indonesia apa? Karena kalau diterjemahkan secara harfiah, dan aku mensucikan Allah dan mensucikannya, masa ngono? Atau kalau enggak ya kawan, kalau kita sulit mencari padanan kata di dalam bahasa Indonesianya, maka cukup antum terjemahkannya cukup satu saja. Begitu kaidah dalam menerjemahkan. Kalau ada dua kata dalam bahasa Arab disebutkan, ya, di sinilah keindahan bahasa Arab. Nah, ketika antum kesulitan menyebutkan yang sepadannya di dalam bahasa Indonesia, maka cukup terjemahkan satu saja. Berarti di sini terjemahnya apa? Dan aku mensucikan Allah, gitu aja, guys. Jangan pakai dan apa? Uqaddis, saya apa? Mensucikan juga. Apa menjernihkan Allah? Masa enggak pas kan? Mengapakan Allah coba? Mensucikan Allah, dan diartikan mengagungkan juga enggak boleh, karena enggak pas. Maka cukup satu terjemahan, mensucikan Allah, an yakuna lahu syarik,
Suci dari apa? Suci dari Allah itu punya sekutu dalam tiga-tiganya. Dalam rububiyahnya nggak ada sekutu. Dan itu diyakini oleh Abu Jahal pun, nggak ada sekutu Allah dalam rububiyah. Namun dalam uluhiyah ini repot, dia nggak bisa kecuali menyekutukan Allah. Tidak sekutu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, termasuk juga dalam asma wa sifat. Dalam asma wa sifat nggak ada sekutu. Makanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada yang serupa dengan Allah, nggak ada yang sama sekutu dalam nama dan sifat Allah. Taib, mana tadi? Syarikun. Dalam hal apa sekutu? Fi mulkihi, dalam kerajaannya Allah. Au ma'budun, dan tidak ada sekutu dalam ibadah, ya. Bihaqqin siwahu, yang benar kecuali hanya Allah, hanya Dia Allah. Itu maksud Allah Maha Suci. Dan termasuk boleh antum tambahkan dalam penjelasan, dan tidak ada sekutu maksudnya tidak ada yang serupa dengan Allah dalam hal nama dan sifat, ya, dalam hal nama dan sifat. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, dalam firman Allah ini, qul hadhihi sabili adu ilallah. Kita cukupkan sampai sini ya. Nanti pertemuan akan datang dari mulai al-ma'na al-ijmali. Cuman ana sampaikan satu faedah, bahwa dalam firman Allah, qul hadhihi sabili adu ilallah, dan seterusnya, ada dua catatan penting di sini. Ada dua catatan penting. Yang pertama, pentingnya berdakwah kepada tauhid. Ya kan? Dari firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Berarti kepada tauhid. Itu yang pertama, jemaah. Nah, dan itu metode Nabi dalam berdakwah. Yang kedua dari ayat ini adalah tanbihu 'alal ikhlas. Peringatan penting tentang ikhlas. Dari mana diambil kata ikhlas di sini? Diambil dari mana cuma? Diambil dari ilallah. Ilallah maknanya, makanya Syekh tadi mengatakan bukan unsur duniawi, bukan jabatan, bukan pangkat kedudukan, bukan pula untuk kepada hizbiyah golongan. Ya, banyak loh orang berdakwah supaya masuk di golongannya, langsung dakwah dikasih kartu anggotanya, dikasih kaosnya, tercatat nomor sekian. Ya. Tidak boleh dakwah seperti itu, mengajak manusia menyuruh kepada golongan. Maka di sini ada dua faedah penting. Pentingnya dakwah kepada tauhid, yang kedua pentingnya ikhlas dalam berdakwah. Ya. Nah, kemudian antum catat tambahan faedah, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa dakwah itu ada 3 tingkatan sesuai dengan kondisi mad'u. Apa mad'u, ikhwan? Mad'u yang didakwahi. Yang pertama, ikhwan, an yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu. Kalau mad'u itu pencinta kebenaran, dan mad'u itu pencari kebenaran, cinta dengan kebenaran. Ini mad'u ini ahli ibadah, senang dalam ibadah, senang, suka ibadah. Contoh jamaah tabligh, yuk senang, semangat ibadah. Mad'u seperti itu yud'a bil hikmah, maka seru dia, dakwahi dia dengan hikmah. Jelas ya? Ini contoh secara umum saja ya. Nah, misalnya jamaah tabligh, mereka semangat dakwah kan, sampai khuruj keluar 3 hari, ya kan? Semangat berarti mereka ibadahnya. Nah, dakwahi orang seperti ini dengan hikmah. Yang kedua, an yakuna jahilan bil haqq. Ada madu itu yang bodoh kepada kebenaran, dia gak awam belas, gak ngerti apa-apa tentang, ditanya rukun Islam, mbuh piro, bodoh doh wis. Tapi sifat dia itu tidak membantah, jemaah. Bodoh tapi tidak membantah. Maka seperti ini, orang seperti ini didakwahi dengan apa? Al-mau'izatil hasanah, dinasihati dengan baik. Disebutkan neraka supaya takut, sebutkan surga dan seterusnya. Orang bodoh ini supaya dia ada rasa takut, sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Jelas jemaah ya? Yang ketiga,
an yakuna mu'anidan mu'aridan. Yang ketiga ada mad'u itu orangnya bantah, mendebat, dikasih tahu debat, ya, membantah, melecehkan syariat kadang. Maka yang seperti ini apa yang terakhir? Di Quran sudah ada tadi. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, seperti ini di debat. Contoh jemaah, kadang-kadang antum kalau contoh tidak paham. Dengan contoh sekarang, ada wanita tidak berjilbab, ya, maka terapkan 3 metode ini contohnya. Kalau wanita tidak berjilbab ini, dia tidak tahu hukum jilbab jemaah, nggak ngerti. Oh, jilbab itu wajib tuh. Ternyata wajib, ya wajib. Nah, wanita yang nggak berjilbab karena kejahilannya tentang hukum jilbab, bagaimana metode berdakwah kepada dia? Coba, bil mau'izatil hasanah, jelaskan, ya, jelaskan. Namun kalau ketika dinasehati misalnya pakai jilbab, ternyata dia mengatakan, alah jilbab tidak wajib kok. Wong sing pentingan wis ngene hatine apa? Jilbab itu bukan apa, itu budaya Arab aja. Nah, yang seperti itu bagaimana caranya? Bagaimana coba? Wajadilhum billati ahsan, debat. Jilbab bukan budaya Arab, jilbab syariat. Terus kalau yang satu tadi, ya, pakai jilbab semangat tapi jilbabnya masih salah jemaah. Jilbab gaul, tapi dia semangat pakai jilbabnya, ya, maka yang seperti itu dinasihati dengan hikmah, ya, karena dia sudah senang dengan jilbab, gitu. Namun salah, ya, mungkin jilbabnya masih pendek, masih nampak auratnya dan semisalnya, maka dinasihati dengan hikmah. Ini contoh saja. Ya, taib barakallahu fikum. Kita lanjutkan nanti ya bagian al-ma'na al-ijmali lil ayat ya. Baik. Taib, jika pernah ikut tradisi injak telur saat jadi manten. Nah, ikut kata saudara, kalau naik bis duduk di bangku tertentu dan lain-lain. Bagaimana cara bertobatnya? Bagaimana cara taubatnya? Sudah mohon ampun dan tidak mengulangi tapi masih gelisah, mohon nasihatnya. Mungkin dia dulu sudah melakukan hal-hal kebid'ahan ya, atau kesyirikan, baik syirik besar, syirik kecil, tidak masalah para jemaah. Bid'ah, syirik besar, syirik kecil tidak masalah, itu dosa, orang bisa jatuh. Nah, caranya kita bertobat, dan cara tobat yang pertama kita menyesal perbuatan tersebut, dan yang kedua tinggalkan apa yang kita lakukan, dan alhamdulillah sudah ditinggalkan, dan tekad tidak akan mengulang. Dan tobat umat Islam ini masya Allah dimudahkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, an-nadam at-taubah, an-nadamu taubatun. An-nadamu, penyesalan itu, taubatun adalah taubatnya umat Islam. Jadi jangan merasa was-was, putus asa, jangan. Ini bentuk was-was syaitan jemaah. Jangan ragu gitu. Mungkin ada orang tetap gelisah, tetap ragu, ya. Jangan. Kalau dia merasa menyesal, tidak masalah, justru itu syarat taubat, harus sesali. Namun terus apalagi sampai putus asa. Jadi ketakutan yang menyebabkan putus asa ini tidak baik. Ya, takut kepada Allah namun putus asa, ini tidak baik. Jadi takut kepada Allah itu harus yang membawa dia untuk tidak berbuat maksiat, maka ini yang baik. Bagaimana cara mengatasi ketika sholat doa terlintas gambar kata-kata Allah, walaupun saya tahu kalau Allah tak seperti itu. Ini tidak ada pada zaman harus dikatakan demikian, dan ini tidak pernah dibahas oleh para salaf kita.
Jadi tidak perlu kita untuk membayang-bayangkan lafaz Allah tersebut, ya. Karena lafaz yang seperti apa yang antum bayangkan? Karena lafaz itu kan banyak macam lafaznya, gambaran-gambaran, kaligrafi, lafzul jalalah Allah banyak. Jadi ini tidak baik, bahkan mengganggu kekhusyuan sebenarnya. Jadi kalau bisa dibuang dan kita fokus kepada makna, maka pelajari makna-makna salat, makna-makna zikir-zikir dalam salat. Jika kita melakukan puasa Daud di bulan Sya'ban, ya, sejak tanggal awal, namun qadarullah haid saat pertengahan Sya'ban, dan saat ini ingin melanjutkan puasa Daud, bagaimana hukum puasanya? Apakah sah puasanya? Taib. Puasa Daud itu puasa yang buka sehari batal sehari. Namun kalau ada udzur, ya silakan dilanjut lagi setelah udzur itu hilang, tidak masalah. Namun melanjutkan apa yang dia dahulu kena udzur tersebut. Jadi insya Allah tidak masalah. Berarti ini puasa yang biasa dilakukan, boleh walaupun di akhir Sya'ban sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Cukup jamaah ya, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.